ada siang yang setelah siangnya itu Pak. Ayo Melu. Beda mau sini. Sini. Apalagi pertanyaan berbeda? Iya. Ya. Bentar Pak. Gimana? Ada yang mau ditanyakan maksudnya? Mau. Pak, Apa? soal ini deh Pak. Langsung pertanyaan aja ya. Pak Ali Imron, kan ini dirjen dari PSP sendiri. Apakah nanti Ali akan Imron, dipanggil? Ali Jamil. Ali Jamil, sorry. Oh ya. Akan dipanggil sendiri nanti di pemanggilan besok atau seperti apa? Ya, Depan. baik. Kami hari ini sejatinya memang memanggil 5 orang saksi, salah satunya Pak Ali Jamil selaku Direktur Jenderal PSP ya. Tetapi yang hadir 4 orang dikarenakan Pak Ali Jamilnya sendiri berhalangan ada surat resminya kepada kami, kegiatan dinas yang di luar kota sudah terlanjur berkegiatan lebih dulu. Secara hukum acara tentu kita akan kirimkan panggilan kedua untuk menghadiri. Nanti kita akan mengupayakan Pak Ali Jamil untuk kehadirannya untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan di undang-undang. Itu mengenai yang Pak Ali Jamil ya. Kemudian ada yang mau ditanyakan lagi? Ada. Oh baik, itu kan respon pribadi ya, artinya sebenarnya itu momen yang disampaikan nanti pada saat beliau menyampaikan keterangan terdakwa dan pledoinya. Artinya keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para saksi tadi tidak ada yang dibantah secara langsung, artinya dibenarkan, termasuk keterangan-keterangan beberapa pemberian kegiatan-kegiatan itu yang ke BPK, semuanya kan tidak dibantah. Kalau memang itu tidak benar, tentu punya hak untuk membantah itu, tentunya dengan didukung dengan alat-alat bukti. Namun pada kenyataannya tanggapan beliau lebih kepada perasaan, sifat perasaan yang mana itu tentu berbeda-beda, subjektif setiap orang. Nanti kita berbicaranya alat bukti saja, kami tidak akan menanggapi yang sifatnya pendapat atau perasaan, kita memakai alat bukti, begitu ya. Pak Mayor, kalau soal BPK sendiri, apakah nanti akan jadi saksi juga atau seperti apa? Oke, untuk saat ini persidangan kita kan mendakwanya adalah Pak Syahrul Yassin Limpo melakukan pemerasan. Tetapi pemerasan itu tentu ada penggunaan uangnya, yang mana tadi kalau yang penggunaan uang tentu itu kan di luar pasal yang didakwakan pasal 12E. Memang terungkap di persidangan bahwa ada perbuatan atau kronologis tentang opini WTP yang diperoleh pada tahun 2023 atas kegiatan 2022. Ternyata fakta di persidangan saksi menjelaskan, dan itu juga tidak dibantah oleh Pak Yassin Limpo, Pak Kasdim maupun Hatta sendiri. Hatta hanya menyampaikan bukan dia yang awalnya, tetapi dia hanya ditunjuk untuk mengurusi hal non teknis dalam hal pengurusan kepada BPK. Dengan demikian hal-hal yang terkait dengan BPK nanti akan kami dalami lagi penggunaannya. Saat ini keterangan-keterangan saksi tersebut tidak ada yang dibantah oleh para terdakwa. Gitu. Bantuan COVID. Oh, bantuan bencana alam. Ya, jadi begini, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang disebut bencana alam dan lain sebagainya itu di beberapa SP2D-nya sendiri menyebut tidak semuanya untuk bencana alam, tetapi ada untuk pembelian kegiatan-kegiatan pakaian, baju koko dan lain sebagainya. Kita kan nanti bisa menyimpulkan apakah betul itu bencana alam atau seperti apa, tetapi pada intinya uang yang dikumpulkan itu adalah uang yang sebenarnya tidak ada anggarannya, tetapi dipaksa untuk dipenuhi sampai tadi merevisi anggaran. Kan kita dengar di revisi anggaran seperti yang charter pesawat 1,5 miliar 2020, dan ternyata itu menjadi temuan BPK pada tahun 2021 karena memang tidak ada peruntukannya untuk charter pesawat. Yang ada itu kan perjalanan dinas sudah dianggarkan di Kesetjenan. Tentu perjalanan dinas itu dengan membeli tiket yang sesuai dengan kelasnya eselon 1, menteri dan sebagainya, tetapi ini diminta oleh Pak Yassin Limpo langsung pada saat itu agar dia di dalam bentuk pesawat. Artinya kan sesuatu yang lebih istimewa daripada sekedar tiket pesawat biasa kan begitu. Dan terbukti menjadi temuan di 2021 bahwa hal itu tidak benar dan harus mengembalikan berupa pajak dan keuntungan yang tidak sah tersebut.
Oh ya, itu rombongan ya. Rombongan ada, memang ada beberapa eselon juga yang ikut eselon 1, tetapi ada juga yang Pak Yassin Limpo bersama keluarganya. Nanti kita buktikan lebih lanjut karena belum semua saksinya kita hadirkan ya. Baru saksi yang mengumpulkan uang. Terlepas dari itu sebenarnya dinas atau non dinas, tetapi kalau anggarannya tidak ada dan sumber uangnya itu adalah uang dari patungan, dari sharing, dari SP2D fiktif, dan itu dilakukan secara terpaksa, tentu itu tidak dibenarkan. Kita fokusnya pada kenapa ada pemerasan begitu. Memang untuk penggunaan uang dengan sendirinya terungkap, tetapi fokus kita adalah bagaimana cara terdakwa melakukan pemerasan, kan seperti itu sebenarnya. Tetapi terungkap juga penggunaannya ada yang untuk kepentingan keluarganya seperti itu. Ini kepentingan keluarga yang digunakan ini kan beberapa persidangan sudah terungkap Iya. mulai penggunaan ulang tahun cucunya segala Iya. macam. Nah ini keluarganya kira-kira kapan Ya. Ya, diikuti saja ya, kita ikuti timelinenya. Tadi saya sudah pernah sampaikan sebelumnya juga, kita sudah jadwalkan itu. Kenapa kita hadirkan terakhir, kan kita agar tidak bolak-balik. Artinya kita selesaikan semua kesekjenan, ke eselon, sehingga semua eselon sudah menerangkan penggunaan uang mereka untuk siapa saja. Jadi kalau seluruh eselon sudah selesai, baru kan kita akan hadirkan keluarganya untuk mengkonfirmasi terhadap keterangan-keterangan itu. Tidak bolak-balik ya, misalnya baru 2 eselon, kita panggil keluarganya, nanti eselon lain menerangkan lain lagi, hadirkan lagi. Jadi kita ada timeline persidangan dan juga ada strategi penuntutan agar efisien, efektif sebagaimana di hukum acara yang berlaku di negara kita, kan begitu, cepat, sederhana, biaya ringan. Kalau dari keluarga? Eselon ada 9, sekarang kita sudah jalan ada 2 eselon. Mudah-mudahan dengan seminggu 2 kali ini bisa selesai, tidak waktu yang lama lagi ya. berarti semua direktorat perwakilan dipanggil sebagai saksi. Seoptimal mungkin yang terkait pembuktian kita hadirkan ya. Kita tidak matematik ya menghadirkan saksi, bukan berarti harus 50-60, karena di KUHP sendiri menyebut 2 saksi saja cukup kalau didukung dengan alat bukti lain begitu. Kalau dari timeline jaksa sendiri, kalau untuk pihak keluarga siapa Pak? Apa Tita? Nama-nama yang disebut, semua nama-nama yang Istri juga disebut. dan Dindo juga. Ya, nama-nama yang disebut tentu kan kita perlu konfirmasi, dan di penyidikan sudah ada BAP-nya juga, jadi memungkinkan sekali untuk memanggil keluarganya meskipun mempunyai hak ingkar, tetapi kan di perkara Pak Kasdi dan Pak Hatta, keluarganya tersebut tidak bisa mengingkari atau tidak bisa menolak untuk memberikan keterangan. Kita punya dasar hukum untuk menghadirkan keluarga dari Pak Yassin Limpo. Saya rasa itu ya. Cukup kan? Ya. Terima kasih.